Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa musalliyan ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syumusil ilmi wal irfan wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kami penyusun buku Metode Al-Asra 1 jam bisa membaca kitab Gundul akan membantu Anda dalam membaca kitab Gundul, insya Allah dengan waktu belajar 1 jam. Metode ini adalah penyempurnaan dari metode-metode yang ada, termasuk juga buku yang diterbitkan oleh Graha Pustaka dalam topik yang sama, yaitu belajar membaca kitab Gundul 100 menit, metode As-Sof. Metode ini diberi nama Al-Asra. Kata Al-Asra dipakai dalam Al-Quran dalam 2 tempat, yaitu surah Al-An'am ayat 62 dan surah Yunus ayat 21. Sesuai dengan namanya yang berarti lebih cepat, yakni lebih cepat membuat Anda bisa membaca kitab Gundul, insya Allah. Kemudahan dan keunggulan buku ini yaitu dimulai dari pembahasan yang paling mendasar. Hal ini sangat cocok bagi pemula dalam membaca kitab Gundul. Dikemas dalam bentuk rumus plus contoh, juga disertai 2 VCD full animasi, serta dilengkapi dengan animasi praktek membaca dan penjelasannya. Pembahasan dalam buku ini dibagi dalam 3 bab, yaitu bab isim, bab fi'il, dan bab penggabungan. Bab isim membahas tentang definisi isim, jenis isim, harokat isim, bertemunya 2 jenis isim bin bintun, membaca isim dalam sanad hadis, kata berakhiran alif, wawu dan ya, isim mabni, dan latihan membaca isim. Bab fi'il akan membahas definisi fi'il, jenis fi'il, fi'il madhi dan proses pembentukannya, fi'il mudhari' dan proses pembentukannya, fi'il amr dan proses pembentukannya, serta latihan membaca fi'il. Sedangkan bab penggabungan terdiri dari penggabungan fi'il dan isim, serta penggabungan dhamir dengan isim, fi'il dan huruf, serta dilengkapi dengan latihan membaca teks Gundul. Demikian dari kami, semoga buku ini bermanfaat bagi Anda serta siapa saja yang mau mempelajari kitab Gundul. Jika semakin banyak orang yang bisa membaca kitab Gundul serta memahaminya, maka kekayaan khazanah Islam yang ditulis dalam bahasa Arab yang lebih dikenal dengan istilah kitab Gundul atau kitab kuning akan bisa terjaga. Kritik dan saran Anda sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab tersusun oleh 3 komponen utama, yaitu kata benda atau isim. Yang kedua, kata kerja atau fi'il.
Dan yang ketiga adalah kata sambung atau huruf. Isim adalah kata benda atau yang dibendakan. Isim terbagi menjadi dua, yaitu isim nakiroh dan isim ma'rifah. Isim nakiroh ditandai dengan harokat fathatain atau kasrotain atau domatain di akhirnya. Misalnya masjidun. Sedangkan isim ma'rifah ditandai dengan alif lam di depannya. Misalnya al-masjidu. Perhatikan tabel berikut ini. Apabila sebuah isim, baik nakiroh maupun ma'rifah, di depannya terdapat amil nasab, maka isim tersebut dibaca fathah atau fathatain. Misalnya al-islamu adalah isim ma'rifah, dibaca dhamma. Setelah di depannya terdapat inna sebagai amil nasab, maka dibaca innal islama. Yang termasuk amil nasab adalah inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, dan laita. Perhatikan tabel berikut ini. Apabila sebuah isim, baik nakiroh maupun ma'rifah, di depannya terdapat amil jer, maka isim tersebut dibaca kasroh atau kasrotain. Misalnya al-islamu, setelah di depannya terdapat min sebagai amil jer, maka dibaca minal islami. Yang termasuk amil jer adalah min, ila, an, ala, fi, bi, li, ka, dan seterusnya sebagaimana dalam tabel di buku Anda. Perhatikan tabel berikut ini. Apabila sebuah isim baik nakiroh maupun ma'rifah, di depannya tidak terdapat amil, maka isim tersebut dibaca dhammah jika ma'rifah dan dibaca dhammatain bila nakiroh. Misalnya al-masjidu ma'rifah maka dibaca dhammah, atau masjidun nakiroh maka dibaca dhammatain. Perhatikan kembali tabel berikut ini. Apabila sebuah isim baik nakiroh maupun ma'rifah, di depannya terdapat amil kana dan kawan-kawan, maka isim tersebut dibaca dhammah. Misalnya al-masjidu, setelah di depannya terdapat amil kana, maka dibaca kanal masjidu. Perhatikan cara membaca yang benar berikut ini dan cocokkan dengan jawaban Anda. Al-islamu,
dibaca dhamma karena di depannya tidak terdapat amil. Alal islami. Ala adalah amil jer, maka al-islami dibaca kasroh karena di depannya terdapat amil jer. Innal islama. Inna adalah amil nasab dan al-islama dibaca fathah karena di depannya terdapat amil nasab. Al-arabu dibaca dhamma karena tidak diawali amil. Indal arabi. Inda adalah amil jer. Al-arabi dibaca kasroh karena di depannya terdapat amil jer. Ka'annal araba. Ka'anna adalah amil nasab. Al-araba dibaca fathah karena di depannya terdapat amil nasab. Al-Qur'anu dibaca dhamma karena di depannya tidak terdapat amil. Minal Qur'ani. Min adalah amil jer. Al-Qur'ani dibaca kasroh karena di depannya terdapat amil jer, yaitu min. Annal Qur'ana. Anna adalah amil nasab. Al-Qur'ana dibaca fathah karena di depannya terdapat amil nasab. Kanallahu. Kana adalah amil yang termasuk pada kana dan kawan-kawan. Allahu dibaca dhamma karena di depannya terdapat amil kana. Wallahi. Wa adalah amil jer. Allahi dibaca kasroh karena di depannya terdapat amil jer, yaitu wa. Lakinnallaha. Lakinna adalah amil nasab. Allaha dibaca fathah karena di depannya terdapat amil nasab. Apabila isim ma'rifah bertemu dengan isim nakiroh, maka isim nakiroh selalu dibaca rofa, yaitu dhamma atau dhammatain. Sedangkan isim ma'rifah, cara membacanya ada 3 sesuai dengan amil yang mendahulunya. Perhatikan contoh berikut ini. Allahu ghaniyun. Allahu adalah isim ma'rifah, dibaca dhammah karena tidak didahului amil. Ghaniyun adalah isim nakirah, selalu dibaca rofa. Innallaha ghaniyun. Inna adalah amil nasab. Allaha dibaca fathah karena didahului oleh amil nasab, yaitu inna. Ghaniyun adalah isim nakirah,
selalu dibaca rofa. Ilallahi ghaniyun. Ila adalah amil jer, Allahi dibaca kasroh karena didahului oleh amil jer. Ghaniyun isim nakiroh selalu dibaca rofa. Apabila isim ma'rifah bertemu dengan isim ma'rifah, maka ma'rifah kedua dibaca mengikuti harokat ma'rifah pertama. Sedangkan ma'rifah pertama, cara membacanya ada 3 sesuai dengan amil yang mendahulunya. Perhatikan contoh berikut ini. Al-Qur'anul Karimu. Al-Qur'anu adalah isim ma'rifah, dibaca doma karena tidak didahului amil. Al-Karimu adalah isim ma'rifah kedua, dibaca doma karena mengikuti harokat isim ma'rifah yang pertama. Innal Qur'anal Karima. Inna adalah amil nasab. Al-Qur'ana adalah isim ma'rifah, dibaca fathah karena didahului oleh amil nasab yaitu inna. Al-Karima adalah isim ma'rifah yang kedua, dibaca fathah karena mengikuti harokat isim ma'rifah yang pertama yaitu Al-Qur'ana. Fil Qur'anil Karimi. Fi adalah amil jer, Al-Qur'ani adalah isim ma'rifah, dibaca kasroh karena didahului oleh amil jer yaitu fi. Al-Karimi adalah isim ma'rifah yang kedua, dibaca kasroh karena mengikuti harokat isim ma'rifah yang pertama yaitu Al-Qur'ani. Perhatikan kembali tabel berikut ini. Apabila isim nakiroh bertemu dengan isim nakiroh, maka nakiroh yang kedua dibaca kasroh atau kasrotain. Sedangkan nakiroh pertama, cara membacanya ada 3 sesuai dengan amil yang mendahulunya. Perhatikan tabel dan contoh berikut. Kitabu Ahmadin. Kitabu adalah isim nakiroh, dibaca dhammah karena tidak didahului amil. Ahmadin adalah isim nakiroh yang kedua, dibaca kasroh atau kasrotain. Inna kitaba Ahmadin. Inna adalah amil nasab, kitaba adalah isim nakiroh yang pertama, dibaca fathah karena didahului oleh amil nasab yaitu inna. Ahmadin adalah isim nakiroh yang kedua yang selalu dibaca jer. Fi kitabi Ahmadin. Fi adalah amil jer, kitabi adalah isim nakiroh yang pertama, dibaca kasroh karena didahului oleh amil jer yaitu fi. Ahmadin adalah isim nakiroh yang kedua,
selalu dibaca jer. Perhatikan tabel berikut ini. Apabila isim nakiroh bertemu dengan isim ma'rifah, maka isim ma'rifah dibaca kasroh atau kasrotain. Sedangkan isim nakiroh cara membacanya ada 3 sesuai dengan amil yang mendahulunya. Perhatikan contoh berikut ini. Kitabul ustazi. Kitabu adalah isim nakiroh, dibaca dhammah karena tidak didahului amil. Al ustazi adalah isim ma'rifah yang selalu dibaca jer. Inna kitabal ustazi. Inna adalah amil nasab. Kitaba adalah isim nakiroh, dibaca fathah karena didahului oleh amil nasab. Al-ustazi adalah isim ma'rifah yang selalu dibaca jer. Fi kitabil ustazi. Fi adalah amil jer. Kitabi adalah isim nakiroh, dibaca kasroh karena didahului oleh amil jer yaitu fi. Al-ustazi adalah isim ma'rifah yang selalu dibaca jer. Perhatikan tabel berikut ini. Apabila isim nakiroh bertemu dengan isim nakiroh sifat, maka nakiroh sifat dibaca mengikuti harokat nakiroh. Sedangkan isim nakiroh cara membacanya ada 3 sesuai dengan amil yang mendahulunya. Perhatikan contoh berikut ini. Kitabun shaghirun. Kitabun adalah isim nakiroh, dibaca rofa yaitu dhammah karena tidak didahului amil. Shaghirun adalah isim nakiroh sifat, dibaca rofa yaitu dhammatain karena mengikuti isim nakiroh yang pertama. Inna kitaban shaghiron. Inna adalah amil nasab. Kitaban adalah isim nakiroh, dibaca nasab yaitu fathatain karena diawali oleh amil nasab yaitu inna. Shaghiron adalah isim nakiroh sifat, dibaca nasab yaitu fathatain karena mengikuti harokat isim nakiroh yang pertama yaitu kitaban. Fi kitabin shaghirin. Fi adalah amil jer, kitabin adalah isim nakiroh, dibaca jer yaitu kasrotain karena didahului oleh amil jer yaitu fi. Shaghirin adalah isim nakiroh sifat, dibaca jer atau kasrotain karena mengikuti harokat isim nakiroh yang pertama yaitu kitabin. Ciri-ciri isim nakiroh sifat. Perhatikan tabel berikut ini. Isim nakiroh sifat biasanya ditandai dengan yang pertama
huruf pertama isim tersebut diawali oleh huruf mim. Contohnya mu'minun, muslimun. Terkadang juga huruf pertamanya diawali oleh huruf alif atau hamzah yang kata itu bermakna warna. Contohnya aswad, abyad. Jadi berikutnya adalah huruf kedua dari kata itu adalah alif. Contohnya mahirun, salimun. Huruf ketiga kata tersebut adalah waw. Contohnya ghafurun, soburun. Atau huruf ketiga kata tersebut adalah huruf ya. Misalnya tawilun, qasirun. Huruf terakhir dari kata tersebut ya atau ya dan tak marbutoh. Misalnya islami atau islamiyah. Ibnun atau bintun. Dalam kalimat ibnun atau bintun biasanya tersusun sebagai berikut. Nama orang pertama, kemudian ibnun bintun, kemudian nama orang kedua. Sekarang kita perhatikan tabel pertama. Nama orang pertama selalu berubah sesuai dengan amil yang mendahuluinya. Ibnun bintun mengikuti nama orang pertama, sedangkan nama orang kedua selalu dibaca jer. Perhatikan contoh berikut ini. Muhammadu bin Abbasin. Muhammadu dibaca dhammah karena tidak ada amil yang mendahuluinya. Ibnu dibaca dhammah karena mengikuti harokat Muhammadu sebagai nama orang pertama. Dan Abbasin sebagai nama orang kedua selalu dibaca jer. Perhatikan tabel berikut ini. Nama orang pertama terdiri dari dua suku kata. Suku kata pertama dibaca sesuai dengan amil yang mendahuluinya. Suku kata kedua selalu dibaca jer. Ibnun bintun dibaca sama dengan suku kata pertama dari nama orang pertama. Dan nama orang kedua selalu dibaca jer. Perhatikan contoh berikut ini. Abdullah bin Mas'udin. Abdu dibaca dhammah karena tidak ada amil yang mendahuluinya. Allahi dibaca kasroh adalah suku kata kedua dari nama orang pertama. Ibnu dibaca dhammah karena mengikuti abdu sebagai suku kata pertama dari nama orang pertama. Mas'udin adalah nama orang kedua yang selalu dibaca jer. Sehingga teks ini kita baca
Abdullah ibnu Mas'udin. Perhatikan kembali contoh berikut ini. An Abdillah ibni Mas'udin. An adalah amil jar. Abdi dibaca kasroh karena diawali oleh amil jar. Allahi dibaca kasroh karena sebagai suku kata kedua dari nama orang pertama. Ibni dibaca kasroh karena mengikuti harokat abdi sebagai suku kata pertama dari nama orang pertama. Mas'udin adalah nama orang kedua yang selalu dibaca jar. Perhatikan kembali contoh berikut ini. Inna Abdallah ibna Mas'udin. Inna adalah amil nasab. Abda dibaca fathah karena didahului oleh amil nasab. Allahi adalah suku kata kedua dari nama orang pertama yang selalu dibaca jar atau kasroh. Ibna dibaca fathah karena mengikuti harokat abda sebagai suku kata pertama dari nama orang pertama. Sedangkan Mas'udin adalah nama orang kedua yang selalu dibaca jar. Sehingga teks ini kita baca menjadi Inna Abdallah ibna Mas'udin. Perhatikan tabel berikut ini. Bukan nama orang dibaca sesuai dengan amil yang mendahuluinya. Sedangkan ibnun bintun selalu dibaca jar. Dan nama orang selalu dibaca jar. Perhatikan contoh berikut ini. Hadisu bni Abbasin. Hadisu adalah bukan nama orang, dibaca dhamma karena tidak ada amil yang mendahuluinya. Ibni selalu dibaca kasroh. Abbasin adalah nama orang, juga selalu dibaca jar atau kasroh. Teks ini kita baca menjadi Hadisu bni Abbasin. Perhatikan kembali contoh berikut ini. Min hadisi bni Abbasin. Min adalah amil jar. Hadisi bukan nama, dibaca kasroh karena didahului oleh amil jar. Ibni selalu dibaca jar. Abbasin nama orang juga dibaca jar. Sehingga kita baca menjadi min hadisi ibni Abbasin. Perhatikan contoh berikut ini. Inna hadis ibni Abbasin. Inna adalah amil nasab. Hadisa dibaca fathah karena didahului oleh amil nasab. Ibni dibaca kasroh karena memang selalu dibaca jar. Abbasin adalah nama orang, juga selalu dibaca jar. Kita baca menjadi Inna hadis ibni Abbasin. Perhatikan tabel berikut ini.
Nama tertentu dibaca dhammah jika tidak didahului amil, dan dibaca fathah jika didahului oleh amil jar atau amil nasab. Sedangkan ibnun bintun mengikuti harokat nama tertentu yang asli. Nama orang kedua juga dibaca jar. Perhatikan contoh berikut ini. Fatimatu adalah nama orang tertentu, dibaca dhammah karena tidak didahului amil. An Fatimata, an adalah amil jar. Fatimata nama tertentu dibaca fathah karena apabila nama tertentu didahului amil jar atau amil nasab maka dibaca fathah. Inna Fatimata, inna adalah amil nasab. Fatimata adalah nama tertentu dibaca fathah karena didahului oleh amil nasab. Fatimatu bintu Muhammadin. Fatimatu adalah nama orang tertentu dibaca dhammah karena tidak didahului oleh amil. Bintu dibaca dhammah mengikuti harokat nama orang tertentu. Muhammadin adalah nama orang kedua yang selalu dibaca jar. An Fatimata binti Muhammadin. An adalah amil jar. Fatimata nama tertentu dibaca fathah karena didahului oleh amil jar. Binti dibaca kasroh karena mengikuti harokat asli dari Fatimata, yaitu setelah didahului amil jar. Muhammadin adalah nama orang kedua yang selalu dibaca jar. Sehingga teks ini kita baca menjadi An Fatimata binti Muhammadin. Inna Fatimata binta Muhammadin. Inna adalah amil nasab. Fatimata nama tertentu dibaca fathah karena didahului oleh amil nasab. Binta dibaca fathah karena mengikuti harokat nama tertentu yang telah didahului amil nasab. Muhammadin adalah nama orang kedua yang selalu dibaca jar. Sehingga kita baca menjadi Inna Fatimata binta Muhammadin. Yang termasuk dalam nama tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ungkapan. Contohnya hadara maut. Yang kedua, nama perempuan, baik yang berakhiran tak bulat maupun tidak. Contohnya Fatimatu dan Zainabu. Yang ketiga, nama kota yang tidak berawalan alif lam. Contohnya Misr, Baghdadu.
Yang keempat, nama asing selain berasal dari bahasa Arab. Contohnya Maryamu, Fir'aunu. Yang kelima, nama orang berawalan hamzah atau alif. Contohnya Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu. Yang keenam, nama orang berakhiran alif nun. Misalnya Adnanu, Arwanu, Sulaimanu. Yang ketujuh, isim yang berwazan af'alu dan fu'alu. Contohnya akbaru, ahmaru, aswadu. Misalnya lagi zuhalu dan umaru. Yang kedelapan, isim berwazan mafa'ilu dan mafa'ilu. Contohnya masajidu dan masabihu. Dan yang terakhir, isim berakhiran alif maksuroh, yaitu alif tanpa titik. Contohnya ya'la, hubla. Membaca sanad hadis. Sanad hadis biasanya tersusun sebagai berikut. Perhatikan, jika hadis terdapat kata haddatsana atau haddatsani, akhbarona, akhbaroni, qala maupun rawa, maka isim setelahnya dibaca rofa. Contohnya haddatsana Abdullah bin Mas'udin. Abdu terletak setelah kata haddatsana, maka abdu harus dibaca rofa, yaitu dhamma. Allahi dibaca kasro karena sebagai suku kata kedua. Ibnu dibaca rofa karena mengikuti harokat abdu. Mas'udin adalah nama kedua yang selalu dibaca jer. Apabila dalam hadis Anda jumpai kata sami'tu atau ro'aitu diikuti oleh isim, maka isim tersebut senantiasa dibaca nasab. Contohnya sami'tu Rasulallahi. Rasulah dibaca nasab atau fathah karena terletak setelah kata sami'tu. Contohnya lagi sami'tu Abdullah bin Yusuf. Perhatikan aturan tambahan berikut ini. Sebuah kata yang diakhiri oleh huruf alif, maka secara umum dibaca nasab, yaitu fathah atau fathatain. Seperti dalam
contoh berikut ini. Qara'a Muhammadun kitaban fil yaumi. Kata kitaban harus kita baca nasab karena diakhiri oleh alif. Apabila sebuah kata diakhiri oleh huruf waw dan alif secara bersamaan, maka huruf sebelumnya dibaca dhammah. Contohnya, al-muslimuna katabu ad-darsa. Perhatikan kata katabu diakhiri oleh huruf waw dan alif. Maka huruf sebelumnya yaitu huruf ba dibaca dhammah, katabu. Sebuah kata yang diakhiri oleh huruf ya bertitik, secara umum huruf sebelumnya harus dibaca kasroh. Contohnya, maktabi, kurrosati. Sedangkan kata yang diakhiri oleh huruf ya tidak bertitik, maka secara umum huruf sebelumnya dibaca fathah. Perhatikan contoh berikut. Kubro, Musa, ihda. Sedangkan kata yang diakhiri oleh huruf waw, maka huruf sebelumnya dibaca dhammah. Perhatikan contoh berikut ini. Al-adu, amru, abu. Perhatikan tabel isim mabni berikut. Semua isim tersebut cara membacanya tidak berubah. Di mana saja Anda menemukan kata seperti ini, maka cara membacanya sesuai dengan tabel yang ada pada buku. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dalam tabel isim mabni pada buku Anda.